Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar. Selamat berjumpa di semester yang baru. Apa kabar semua? Ya, Mister harap semuanya baik-baik saja. Baik anak-anak, hari ini kita mulai dengan pelajaran kita di semester yang baru, dan kita akan memulai dengan pelajaran kita di semester baru hari ini. Dan anak-anak yang dikasihi tetap semangat. Dan hari ini anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia di semester yang baru. Kita akan mengakhiri buku 3B, dan minggu depan kita akan masuk di buku 3C. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar di halaman 84. Anak-anak, buku 3B halaman 84 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Baik anak-anak, halaman 84 kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita lihat di halaman 83 dulu. Kita lihat di halaman 83. Setelah itu baru kita lihat di halaman 84. Nah anak-anak, di situ ada percakapan. Jadi anak-anak nanti membaca sendiri percakapannya. Tapi ya anak-anak baca sendiri percakapannya. Dan setelah itu anak-anak buka di halaman 84. Jadi anak-anak baca sendiri percakapannya halaman 83 dan halaman 84. Baik anak-anak, tema kita hari ini adalah menyayangi tumbuhan. Jadi anak-anak, mungkin ada yang saat ini favorit dengan tumbuhan, atau mungkin saat ini yang suka dengan tumbuhan. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyayangi tumbuhan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar cara merawat tumbuhan dengan baik. Sekali lagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat tumbuhan yang baik, dan kita akan memperhatikan cara-caranya. Di halaman 84 di bagian A, penyiraman. Nah, anak-anak, di sini penjelasannya, air merupakan satu unsur yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini kita tahu bahwa air merupakan sumber pokok bagi manusia ya. Karena kalau tanpa air, semua makhluk hidup tidak bisa hidup. Jadi, air merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, anak-anak, jika kekurangan air, tentu saja tanaman yang kita pelihara, tanaman yang kita tanam, tanaman yang kita sayang, pasti akan mati, layu dan mati kalau tidak disiram untuk mendapatkan air, pasti akan mati. Nah, anak-anak, penyiraman pada tumbuhan harus teratur. Jadi harus teratur ya. Kalau kebanyakan air juga nggak bagus, kalau kekurangan air juga tidak bagus. Jadi anak-anak, penyiraman harus dilakukan. Jadi sebaiknya itu 2 kali, yaitu pagi dan sore. Jadi anak-anak, penyiraman yang teratur adalah pagi dan sore. Nah, baik anak-anak, yang kedua adalah pemupukan. Jadi anak-anak, cara merawat tanaman yang pertama adalah penyiraman. Jadi kita harus siram tanaman yang kita tanam, tanaman yang kita sayangi atau tanaman yang kita rawat, itu harus teratur, itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Nah anak-anak, yang kedua adalah pemupukan. Jadi anak-anak, ketika tanaman yang kita tanam ingin tumbuh dengan subur atau dengan baik, berarti harus diberi yang namanya pupuk. Nah anak-anak, pemupukan juga harus teratur. Jadi harus teratur. Nah, ketika setiap jenis tumbuhan itu ada pupuknya, yang jenis tumbuhan itu ada berbeda dengan pupuknya. Jadi pupuknya berbeda-beda. Jadi setiap tumbuhan memiliki atau ketika mau dipupuk itu dia harus pakai pupuk yang benar, dan pupuknya itu harus yang benar. Jadi anak-anak, ketika kita beri pupuk juga ya, kita harus tidak boleh dosis yang lebih atau pemupukan yang terlalu berlebihan. Kalau tidak, itu akan efek sampingnya kepada tumbuhan. Jadi anak-anak, kita harus memperhatikan dosis saat kita memberi pupuk. Dosis artinya harus memberikan sesuai dengan standar yang sudah diberikan. Nah, anak-anak, yang kedua adalah pemangkasan. Nah, di sini adalah pemangkasan dilakukan pada batang daun yang berumur sudah tua. Jadi ketika kita lihat tanaman yang batangnya sudah tua, ingin dipangkas, kita pangkas supaya apa? Bisa menambah atau biar tumbuhan yang kita tanam itu bertumbuh subur. Jadi pemangkasan.
Hal ini bertujuan tidak merangsang batang tumbuhan yang masih muda. Jadi ketika yang sudah tua kita potong, kita buang supaya tidak mengganggu tumbuhan atau tumbuhnya yang masih muda atau batang yang masih muda, supaya jangan mengganggu yang batang yang masih muda. Terus yang keempat adalah pembersihan hama dan gulma. Jadi pembersihan hama dan gulma ini artinya hama di sini adalah berbagai jenis binatang atau serangga yang dapat menyerang tumbuhan yang kita tanam. Jadi seperti tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Nah, hama dapat dimusnahkan dengan menyemprotkan pestisida. Nah, jadi pestisida adalah pengusir hama ya, supaya hama itu tidak dapat mengganggu atau tidak dapat memakan tanaman yang kita tanam. Jadi dengan cara menyemprot pestisida, pembersihan hama dengan cara menyemprot pestisida atau pengusir hama. Nah, anak-anak, mari kita lihat di halaman 85. Kita lanjut ke halaman 85. Caranya itu dengan menyayangi atau disemprot dengan pestisida. Nah, anak-anak kita lihat di situ. Nah, anak-anak setelah itu anak-anak cari kosakata berikut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau tidak ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak cari saja di Google. Anak-anak tolong cari arti kata dosis, hama, gulma, pestisida, dan herbisida. Jadi anak-anak tugas yang pertama hari ini adalah di halaman 85, ayo mencari tahu. Jadi tugas yang pertama adalah di halaman 85, ayo mencari tahu. Oke. Itu tugas yang pertama. Terus yang kedua, kita lanjut dengan pembahasan kita selanjutnya itu dengan di bagian bawah itu ayo membaca. Nah, Mister akan bacakan satu cerita di sini dan anak-anak menyimak di buku masing-masing. Jadi di sini dikatakan Mister akan membaca cerita tersebut. Hobi ibu merawat tanaman hias menurut pada Cika. Jika jadi ingin memelihara anggrek bulan, Cika kemudian membeli bibit bunga anggrek bulan. Sebelumnya, Cika mencari tahu terlebih dahulu cara menanam dan merawat bunga anggrek bulan. Cika akhirnya mengetahui setelah membaca buku tentang cara merawat anggrek bulan. Berikut petunjuk perawatan anggrek bulan yang Cika baca. Jadi anak-anak di sini Cika sama ibunya. Jadi ibunya suka menanam tanaman hias seperti bunga. Akhirnya Cika juga seperti ibunya. Nah, sebelum Cika untuk di sini ceritanya tentang Cika menanam anggrek bulan. Jadi sebelum Cika menanam anggrek bulan, Cika membaca dulu cara menanamnya. Oke, anak-anak, kita lihat selanjutnya. Memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Nah, anak-anak di sini pilihlah bibit anggrek bulan yang sehat dan kondisinya baik dan sehat. Hal itu biasa dilihat pada daun dan akarnya yang sehat. Daun yang banyak adalah ciri dari akar yang masih berfungsi dengan baik. Jadi anak-anak, di sini kita lihat cara merawat anggrek bulan yang dilakukan oleh Cika. Kemudian yang kedua adalah penanaman. Kemudian kita lihat masukkan media tanam atau di situ lumut sphagnum ke dalam pot plastik. Jadi itu cara menanam anggrek bulan, yaitu menanam. Setelah 5 sampai 8 bulan pot diganti yang lebih besar dengan ditambah media tanaman sekelilingnya. Hal ini dilakukan setelah tanaman berusia 12 sampai 14 bulan atau sudah setahun ya. Kemudian penyiraman dan pemupukan. Nah, di sini kita lihat penyiraman dilakukan apabila media tanaman sudah benar-benar kering. Janganlah melakukan penyiraman apabila media masih basah, sekitar 3 atau 4 hari sekali. Semprotkan air yang telah dicampur pupuk anggrek. Jadi di sini cara merawat anggrek bulan yang benar yang dilakukan oleh Cika. Terus yang berikut adalah pencegahan hama, yaitu sama dengan yang di halaman belakang tadi. Halaman sebelumnya kita sudah baca bahwa pengusiran hama adalah dengan menyemprotkan insektisida atau pestisida atau pembasmi hama yang disebut dengan pembasmi hama. Nah, sementara itu semprotkan fungisida atau pembasmi jamur pada saat musim hujan lebih sering. Jadi di sini cara Cika merawat atau menanam anggrek bulan. Nah, oleh karena itu tugas anak-anak adalah kerjakan tugas yang pertama di halaman 85 tadi, ayo mencari tahu, dan tugas yang kedua adalah di halaman 86
halaman 86 itu anak-anak, yaitu ayo berlatih. Anak-anak silahkan ayo berlatih. Ayo berlatih. Di situ anak-anak kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Jadi di situ anak-anak kerjakan di halaman 86 ayo berlatih. Jadi tugasnya ada 2 di halaman 85 ayo mencari tahu, dan halaman 86 ayo berlatih. Jadi tugasnya ada 2, 85 ayo mencari tahu dan 86 adalah ayo berlatih. Jadi anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini, dan kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Anak-anak, tugasnya ada 2. Jadi anak-anak buka di halaman 83, baca dulu percakapannya. Setelah itu lihat di 84, silahkan anak-anak bisa baca ulang. Setelah itu tugasnya ada di halaman 85 ayo mencari tahu, dan halaman 84 ayo berlatih. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, dan Mister akan berdoa buat anak-anak supaya anak-anak tetap sehat untuk mengerjakan tugas. Baik, kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami sudah bersihkan belajar kami hari ini bahasa Indonesia. Tolong anak-anakmu yang akan bekerja tugas dari rumah Tuhan, Engkau tolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Berkati orang tua mereka yang saat ini bekerja, Engkau berkati pekerjaan, Engkau memberkati semua yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita telah selesai. Anak-anak tetap semangat dan tetap semangat untuk menjalani semua tugas. Bye bye semuanya, Tuhan berkati selalu.